Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian khusus bulan Ramadan. Yang kemarin kita bicarakan adalah surah Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-213 ya. 12. Di mana Allah memberitahu kepada kita semuanya dengan firman-Nya ini bahwasanya orang-orang kafir itu menjadikan kehidupan dunia ini dalam pandangan mata mereka sebagai sesuatu yang indah. Allah membuat dunia ini indah di dalam pandangan mata orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu hidupnya hanya untuk mencari, memburu dunia. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, yang seperti itu model orang kafir. Nah, kalau orang beriman memburu dunia bukan karena dunianya. Kita diajari oleh Islam mengejar bagian dunia, mencari bagian dunia untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Begitu loh. Kita seperti ini loh, orang cari uang. Orang cari uang itu bukan karena uangnya. Orang cari uang, dapat uang, lalu uang itu dipakai untuk makan, untuk beli makanan supaya bisa makan, untuk beli pakaian supaya bisa dipakai untuk keperluan-keperluan manusia. Begitu itu ya. Jadi orang mencari uang untuk keperluannya. Perlunya apa dia? Perlu makan, ya cari uang untuk makan. Masih makan sudah cukup, masih ada keperluan apa lagi? Keperluan, kebutuhan. Butuh atau perlu untuk menyekolahkan anak, menguliahkan anak. Kita cari uang untuk bayar uang kuliah anak, bayar uang sekolah anak, misalnya begitu. Kan begitu. Nah, kita mencari dunia itu untuk akhirat. Gambarannya seperti tadi itu, mencari uang bukan karena uangnya, jangan seperti orang-orang kafir itu. Mereka mencari uang ditumpuk terus, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dipakai untuk keperluannya. Anaknya perlu, Pak, ini anaknya ini, antum minta makan ini, tak bisa dibelikan makanan ini. Enggak usah, makan yang ada aja. Padahal yang diminta oleh anak itu diperlukan oleh anak itu tadi. Orang tuanya mampu, bisa membelikannya. Gak usah. Karena kadang-kadang orang begitu. Kita ini kadang-kadang kan begitu manusia ini ya. Nah, kita mencari uang itu bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Nanti ada ancamannya dalam surat At-Taubah itu. Kalau kamu menumpuk-numpuk uang itu, nanti uang kamu, harta kamu akan dijadikan setrikaan, terus disetrikakan ke bibabuhum, dahi-dahinya, ke punggung-punggungnya disetrika pakai harta kamu yang kamu tumpuk-tumpuk itu. Itu nanti ancamannya ada dalam surat At-Taubah ya. Jadi kita mencari uang itu untuk dipergunakan. Kita mencari dunia untuk dipergunakan. Dunia ini untuk apa? Untuk mencari sesuatu di akhirat sana. Ini tidur apa? Dengar ini. Hah? Dengar ya. Jadi begitu. Ini yang kemarin ya. Allah berfirman, saya ulang sedikit lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina attaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina telah dihias-hiaskan, telah dijadikan indah lilladzina kafaru bagi orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kafir al hayatud dunya, kehidupan dunia. Ya, jadi orang kafir itu modelnya mencari kehidupan dunia, yang dipikirin itu dunia terus, atau dengan kata lain duit. Jabatan. Masih 2004 tuh sekarang sudah sibuk mencari jabatan. Wa yaskharuna, dan mereka orang-orang kafir suka menghina, merendahkan, mengejek minalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah walladzina taqaw, padahal orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa itu fauqahum, kedudukan mereka di atas mereka, nanti kedudukan orang-orang beriman di atas orang-orang kafir yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat saja Pak, orang yang sekarang ini bertakwa, nanti oleh Allah kedudukannya akan diangkat, derajatnya di hari kiamat ditinggikan. Waktu di dunia dia direndahkan orang, ditipu, dikibulin, dikeramputi, disuruh milih nanti akan disejahterakan. Sampai hari ini enggak sejahtera juga. Yang sejahtera yang bagian atas-atas sana. Orang yang sugih makin sejahtera. Ya. Nah, jadi orang beriman, ya orang bertakwa, orang beriman memang begitu. Allah sudah bilang ini, nanti di hari kiamat kamu baru posisimu akan di atasnya orang kafir. Sekarang kamu diinjek-injek, disepelekan, ditipu. Lalu Allah bilang, lah kenapa sih Allah ngasih orang-orang kafir, kok orang-orang jahat yang dikasih duit yang banyak, kok orang yang beriman, yang bertakwa kok duitnya sedikit, kenapa sih? Ini di belakangnya. Wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah itu memang suka memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya memang Allah maunya begitu kok. Orang kafir itu memang karena mereka itu maunya dunia, oleh Allah diiyakan. Oh kamu mau dunia kamu, ya udah aku kasih. Makanya di ayat sebelumnya, di ayat 210 kemarin itu ini. Ya Allah bilang tentang orang yang ibadah haji, bahwa di antara mereka yang pergi haji itu berdoanya ya ayyuhalladzi ya Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia. Mereka mintanya dunia terus. Karena mereka mintanya dunia terus, oleh Allah ya dikasih. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, suka ngasih. Maha Pemurah, kalau dimintai mesti ngasih, banyak ngasihnya. Ya, Allah memang begitu, karena dia berdoanya Rabbana atina fid dunya, ya dikasih sama Allah. Sedangkan orang beriman berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini loh. Wa minhum, dan sebagian dari mereka Muhammad yang pergi haji itu mayaqulu, ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami ya Allah di dunia ini kebaikan. Dalam tafsir diterangkan, Ibnu Katsir menerangkannya, kebaikan di dunia itu kalau kamu diberi anak, anakmu jadi anak yang baik, diberi anak, anakmu jadi anak yang soleh, diberi istri, istrimu solihah, diberi suami, suaminya soleh, diberi harta, hartanya manfaat, barokah, diberi rumah, rumahnya enak, bagus, nggak bocor-bocor, ya, terus nggak banyak nyamuknya, nggak kebanjiran, misalnya kayak begitu. Dan diberi mobil, mobilnya nyaman, enak. Nah itu kebaikan dunia. Ya, kalau zaman dulu nggak ada mobil, hanya kuda, dikasih kuda, kudanya kelari kencang. Nah begitu. Ya. Jadi diberi tetangga, tetangganya baik. Pokoknya kebaikan di dunia semuanya. Ya,
Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat berilah kami kebaikan. Yang terakhir wa qina adzabannar, ayat 201 ini. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Nah, terus Allah berbicara tentang masalah lain sampai kepada ayat yang tadi ini 214 ya. 214 mana tadi? 212. Nah, ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu dan sekalian, makanya kita ini disuruh oleh Allah hidup jadi orang yang beriman. Kaya boleh, miskin boleh, yang penting beriman. Karena kaya miskin itu tidak ditentukan dengan keimanan. Kamu makin iman terus kamu makin kaya. Enggak ada rumus begitu tuh, enggak ada. Jadi jangan berharap bahwa kalau saya mau rajin ngaji, saya mau rajin sholat, biar saya kaya raya. Enggak, kebalik. Kalau pengen kaya raya, enggak usah ngaji, enggak usah sholat. Silakan. Buktikan. Kamu enggak usah sholat, enggak usah ngaji, kaya kamu nanti. Tapi masuk neraka. Kalau mati. Kalau mau silakan. Tapi kalau orang yang beriman memang disuruh oleh Allah sabar. Sabar hidup ini dihadapi dengan kesabaran. Kalau enggak sabar, minta kesabaran sama Allah. Ya, jadi begitu Bapak Ibu dan sekalian. Lalu Allah bicara tentang masalah lain. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu tadinya adalah satu umat saja. Kanan nas adalah manusia itu awal mulanya ummatan wahidatan, hanya satu umat saja. Jadi manusia yang banyak ini asal mulanya cuma satu umat. Siapa? Ya umatnya Nabi Adam itu. Kalau dalam tafsir ini diterangkan apa coba? Yang ringan aja. Tadi ayat berapa tadi yang gue baca tadi? 200? 13. Nah. Nih. Kanan nasu ummatan wahidah. Ya. Dzukira lana, telah kata ahli tafsir Qatadah ya. Dzukira lana, telah diceritakan kepada kami annahu, bahwasanya yang dimaksud manusia itu tadinya awal mulanya adalah satu umat, yaitu manusia ini asalnya karena adalah manusia yang banyak ini itu baina Adam wa Nuhin alaihi wassalam. Asal mulanya itu ada di antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Sebab selama asrota kurun, 10 abad, 10 generasi. Awal mulanya sejak Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh, itu satu umat semuanya, menyembah kepada Allah semuanya. Sampai menjelang kedatangan Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nah, Nabi Nuh itu Rasul yang pertama, bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi yang pertama, tapi beliau bukan Rasul. Beliau tidak diperintah oleh Allah untuk ada risalah untuk disampaikan. Nah, Rasul yang pertama yang diberi kewajiban untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan surat-surat kiriman Tuhan, kiriman Allah dari langit sana kepada manusia, itu diwahyukan kepada Nabi Nuh. Nah, di zaman Nabi Nuh itu, ketika Nabi Nuh diutus, itu manusia mulai rusak, mulai mengenal menyembah berhala. Diutuslah Nabi Nuh untuk meluruskan mereka. Padahal sebelumnya mereka itu satu umat yang kulluhum, semua mereka itu ya'malu bi ta'atillah, beramal dengan mentaati Allah, alal huda, berada di atas petunjuk, wa ala syariatil haqqi, dan berada di atas syariat yang benar. Tsumma ikhtalafu, ayatnya berbunyi berikutnya ini, kanan nasu ummatan wahidah, manusia itu adalah awalnya satu umat saja, lalu kemudian mereka berselisih, tidak lagi menjadi satu umat. Ada umat Allah yang menyembah Allah, tapi ada umatnya berhala yang menyembah berhala. Faba'atsallahu, karena itu kemudian Allah mengutus, membangkitkan an-nabiyina, para nabi-nabi.
Allah baru memulai mengutus para nabi, diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tugas para nabi tersebut, mubasyirina, para nabi tersebut adalah orang-orang yang bertugas memberi kabar gembira kepada manusia. Siapa saja manusia yang mau taat kepada Allah akan masuk surga. Wa munzirina, dan mereka juga sebagai pemberi peringatan, sebagai pengancam. Siapa yang tidak taat kepada Tuhan masuk neraka, itu ancamannya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Wa anzala, dan Allah kemudian menurunkan ma'ahum, bersama mereka para nabi, menurunkan alkitab, kitabnya para nabi, bil haqq, turunnya dengan benar, dengan membawa kebenaran, atau dengan benar-benar turunnya dari Allah. Untuk apa Alkitab atau Al-Quran atau kitab-kitab para nabi tadi diturunkan? Liyahkuma, supaya para nabi tadi, utusan Allah tadi, menghukumi, memutuskan bainan nas, di antara manusia, fima, pada apa yang ikhtalafu fi, mereka telah berselisih di dalamnya. Kalau manusia berselisih pendapat, berbeda pendapat, bagaimana cara menyelesaikannya? Pakai wahyu Al-Quran, pakai Alkitab. Jadi kalau ada perselisihan di antara manusia, jalan yang terbaik diselesaikan dengan Al-Quran. Siapa yang benar nih? Siapa yang harus dibenarkan dan siapa yang harus disalahkan? Yang dipakai itu Al-Quran kalau sekarang ini. Kalau sebelum Al-Quran ada Injil. Kalau sebelum Injil ada Taurat yang dipakai. Paham ini yang saya omongkan ya? Nah, jadi tujuannya Allah menurunkan Al-Quran atau Alkitab adalah untuk memutuskan perselisihan yang ada di antara manusia yang mereka perselisihkan. Lalu Allah bilang, wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya, tidaklah berselisih dalam perselisihan tersebut, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Mim ba'di ma ja'athum, sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan dari Allah, dari Tuhan. Allah menurunkan kitab berisi penjelasan-penjelasan. Ini loh, kalau ada perselisihan manusia begini, ini caranya menyelesaikan begini. Ya, gitu. Tapi justru mereka berselisih itu malahan terjadinya sesudah datang kebenaran. Waktu belum datang kebenaran, orang-orang Mekah itu Pak, Bu, zaman dulu, orang Mekah itu rukun, tentram, aman dan damai mereka. Hidup tenang, aman, tentram dan damai, sama-sama bareng-bareng menyembah berhala. Hidup tenang mereka. Datanglah Nabi Muhammad SAW, diperintah oleh Allah, diminta oleh Tuhan. Muhammad, ini orang-orang Mekah sudah salah jalan ini. Sudah meninggalkan agama nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Sudah tidak menyembah Tuhan lagi, sudah tidak menyembah Allah lagi ini. Luruskan mereka, suruh mereka tinggalkan berhala-berhala pujaan hati mereka itu. Beralih kepada pujaan hati yang sebenarnya, yaitu Allah. Nah, datang Nabi. Gara-gara Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, orang Mekah pecah. Terbelah dua. Sebagian tetap menjadi penyembah berhala dan pembela berhala, sebagian menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, ya, pembela Nabi Muhammad SAW, beribadah menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Itu diceritakan dalam surat Al-Bayyinah, ya. Kenapa mereka berselisih? Baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Jadi saudara, kalau ada perpecahan di antara kita, pasti ada sesuatu kedengkian. Ada yang dengki. Tahu dengki enggak? Kenapa sih yang disuruh kok itu terus, kok aku enggak disuruh sih? Nah, itu namanya dengki, itu iri. Nah, sampean tidak disuruh pasti ada sebabnya, ada pertimbangannya. Di masjid ini misalnya, kita mengurus masjid ini, ya, bagaimana supaya masjid ini baik,
enak dijadikan untuk tempat ibadah, berkumpul sama-sama kita saling tolong-menolong dalam kebaikan untuk membentuk diri kita menjadi diri-diri atau pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita kumpul di sini bareng-bareng. Tiap hari infak nih, lagi kusuruh ngitung nih. Berapa nanti dapatnya ini? Jangan sampai pengajian bubar baru selesai loh ya. Dihitung, nanti laporkan yang dari bapak-bapak berapa, dari ibu-ibu berapa. Jadi kita diberi oleh Allah kelebihan itu kita kasihkan kepada orang. Nanti ada ayatnya, semua itu ada. Semua saudara, semua masalah dalam Al-Quran itu ada. Ya Allah, enggak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Tidak ada. Kalau enggak percaya, ya sini tanya sini, saya kasih tahu. Ya. Nah, orang-orang ini kadang enggak pakai Al-Quran sih. Yang dipakai yang lain kitabnya. Jadi pakai kitab undang-undang hukum pidana yang kata orang KUHP itu kasih uang habis perkara itu. Kata orang ini, aku cuma niruin orang pada ngomong aja. Gitu. Jadi, saudara, Allah menyuruh kita menyelesaikan permasalahan itu dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan Injil, dengan Taurat pada zamannya masing-masing. Ya. Lalu karena ada yang dengki, fahadallahu alladzina amanu, maka Allah pun memberi petunjuk kepada alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, limakhtalafu fihi minal haqq, karena apa yang mereka telah berselisih tentang dia dari kebenaran. Ya, Allah akan memberi petunjuk orang yang beriman dari perselisihan tersebut dengan kebenaran. Jadi kalau kita beriman, nanti Allah akan tunjukkan kepada kita yang benar itu begini, yang harusnya kamu ikuti yang begini. Kamu jangan ikuti orang banyak itu. Walaupun orang banyak yang mengikuti, tapi kalau itu salah, kamu jangan ngikutin. Gitu loh. Dan kamu ikutin yang benar, yang hak. Walaupun yang mengikuti cuma sedikit, enggak apa-apa. Karena memang yang masuk surga itu dari setiap 1000 manusia yang masuk surga itu cuma 1. Itu sudah ketetapan Allah itu, enggak bisa dirubah lagi sudah. Nah, tinggal nanti manusia mau pilih ikut yang 990 orang itu atau ikut yang 1 orang saja. Saudara mau jadi yang 1 orang dari 1000 orang tadi atau mau jadi yang termasuk yang 999, terserah sampean. Allah enggak maksa. Dan aku juga enggak maksa kok. Aku kepengennya jadi yang 1, kalau ada 1000, yang 1 aja aku. Ya, nggak ada temannya, nggak apa-apa. Ngaji sendirian, nggak apa-apa. Pada bubar semua, pada bosan ngaji, nggak apa-apa. Ngaji sendiri juga bisa kok, baca sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin aku dikirimi, orang baca Quran 7 jam, 30 juz selesai Pak. Aku dengarkan, Masya Allah, bacanya cepat banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Masya Allah, aku enggak bisa niruin itu, Pak. 7 jam. Aku 1 juz itu paling cepat setengah jam. Mulutnya kadang-kadang sudah salah-salah sedikit itu, ada salah-salahnya. Tapi kalau sampean tiap hari baca Quran mungkin bisa. 7 jam 30 juz selesai. 7 jam itu ya pasti pakai istirahat sholat lah. Kalau mulainya pagi ba'da subuh mungkin bisa. Kalau ba'da subuh itu jam 6, jam 5. 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 duhur selesai. Jam 5 mulai baca, jam 12 pas adzan duhur selesai. Sanggup sampean? Ada, saya dikasih rekamannya itu. Orang Arab sana, bukan orang Indonesia. Jadi yang Temboro itu kalah itu, cuma itu 8 jam itu. Cepat banget itu bacanya, Masya Allah. Tapi enggak salah Pak, cepat tapi enggak salah. Dan tajwidnya masih benar. Nah, kalau kita kan udah salah, tajwidnya kacau, dan enggak bisa cepat lagi. Nah, dah kembali ke sini ya. Maka Allah menunjuki orang-orang yang beriman kepada apa yang mereka berselisih di dalamnya berupa kebenaran biiznihi, dengan izinnya. Wallahu, dan Allah itu memang yahdi, akan memberi petunjuk man, siapa saja yang yasha'u, dia kehendaki. Allah itu akan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki saja. Tidak semua orang diberi oleh Allah petunjuk. Nanti kita ketemu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Nabi mengatakan,
Qala Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til iman, wa la yu'til huda, ya, wa la yu'til hikmata illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis, memberi dunia ini kepada orang yang dia sukai, dia cintai, dan kepada orang yang tidak dia sukai. Jadi kalau cuma dunia, Allah kasih semuanya. Orang yang dicintai oleh Allah juga dikasih, yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah pun dikasih. Tetapi wala yu'til iman, wala yu'til ilma, wala yu'til hikmah. Dan Allah tidak akan memberikan iman, tidak akan memberikan ilmu, tidak akan memberikan al-hikmah illa man yuhibbu, kecuali orang yang dia cintai. Jadi petunjuk, ilmu, hikmah mahal, tidak semua orang dapat. Tapi kalau dunia murah, diobral oleh Allah. Siapa mau dunia, ambil. Kamu ambil semua, silakan. Kayak Qarun itu. Tapi matinya Qarun masuk neraka karena dia buru kekayaan memang, dan dia pamerkan itu. Justru dia dibinasakan oleh Allah ketika dia sedang memamerkan harta kekayaannya, dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah pada waktu itu. Sampai sekarang kalau ada orang bongkar tanah, macul tanah, dapat harta, dibilang ini harta karun, hartanya Qarun. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ila ke siratin, jalan mustaqimin, yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dia kehendaki saja. Lalu pada ayat berikutnya nih Pak, Masya Allah, kita ditegur oleh Allah. Am hasibatum, ataukah kalian semua menyangka, hei orang-orang yang beriman, apakah kalian menyangka antadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, masalul ladzina khalau min qablikum, perumpamaan orang-orang yang telah lewat dari orang-orang sebelum kalian. Bagaimana itu? Jadi maksud Allah, hei orang-orang beriman, apa kamu menyangka akan masuk surga padahal kamu belum mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian dulu? Bagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kita ini, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ini? Masat humul ba'sa'u, telah menimpa kepada mereka, telah mengenai kepada mereka al-ba'sa'u, ya, telah menimpa kepada mereka al-ba'sa. Apa tafsirnya di sini diterangkan? Ini, masat humul ba'sa, telah menimpa kepada mereka al-ba'sa, al-ba'a isa, ya, penderitaan, kesulitan hidup. Wad-dharra'u, dan telah menimpa kepada mereka sesuatu yang membuat menderita. Apa itu? Al-marad, contohnya sakit, wal jaroh, dan luka-luka. Kadang-kadang orang kena luka, lagi masak untuk buka puasa ini, keiris tangannya, innalillahi, kenapa sampai kena? Padahal dia sedang berbuat baik ini, masakin orang untuk buka puasa, keiris tangannya. Kok Allah kok gitu ya? Mungkin orang berpikir begitu. Orang kerja untuk orang buka puasa beramal, kenapa keiris? Ya mungkin kamu ngiris sambil ngelamun, sambil ngobrol. Jangan salahkan Allah. Nah, kamu ngiris sambil gini-gini, wah kena lah, kaget. Enggak konsentrasi. Ya. Jadi telah menimpa pada mereka penderitaan dan penyakit dan macam-macam, ya. Wa zulzilu, dan mereka telah digoncang. Maksudnya asobathum asyiddatu, telah menimpa kepada mereka sesuatu yang memberatkan mereka. Ya seperti sekarang ini, orang mengumumkan sahur pakai toa, dilarang. Ini mengganggu orang lain. Lah sampai membangunkannya jam 1 malam, ya orang marah lah. Jam 1 malam pakai
gerobak itu dong sampai pakai musik itu. Aduh, sampean salah caranya, nggak begitu. Jam 3 kurang bangunkan. Cukup seperti Mang Idim aja tadi. Sebetulnya ada lagi cara membangunkan yang diajarkan sunnah Nabi, adzan malam. Tapi adzan malamnya di masjid ini diganti Mang Idim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam di masjid. Nurul Hidayah telah menunjukkan pukul 3 pukul berapa tadi Pak? 2, jam 2 malam seperempat sudah dibangunkan Mang Idim. Kaget aku sebelumnya sudah bangun. Aku kadang-kadang bangun jam 12, kadang bangun jam 1. Ya. Lah sampean bangunkannya bikin bising orang keliling kampung gitu, ya orang non muslim marah jadinya. Tidak mengikuti caranya Nabi. Ya, sudah, kembali ke sini. Dan mereka dulu telah digoncang dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam teror yang membuat mereka ketakutan. Hatta yakula, sampai berkatalah ar-rasulu, rasul itu, sampai rasul berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan juga ikut berkata orang-orang yang beriman bersamanya. Orang-orang yang beriman bersama Rasul itu pun sampai berkata, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah. Itu jadi kata-kata Allah begini nih, saudara sekalian, nih ayatnya ya. Apakah kalian menyangka akan bisa masuk surga padahal belum pernah menimpa kalian sesuatu yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka dulu untuk jadi orang yang beriman diancam mau digergaji kepalanya. Diancam mau digergaji kepalanya zaman dulu Pak, zaman Bani Israel. Itu rajanya kejam sekali. Jadi kalau ada warga kerajaannya yang tidak mau nurut sama rajanya, dipanggil oleh tentaranya apa polisinya raja tadi. Bawa ke sini orang itu yang kadang manut-manut itu. Sini, bawa ke sini. Taruh. Ayo, kamu mau nurut sama aku apa enggak? Kalau nurut, tinggalkan agamamu, ikuti agama raja. Wah. Enggak mau, digergaji Pak kepalanya. Diancam dengan gergaji di kepalanya ini, kata Rasulullah SAW. Beliau bercerita begitu. Orang zaman dulu tuh untuk mengucapkan kalimat syahadat saja, untuk menyatakan diri sebagai muslim, itu diancam dengan gergaji Pak. Taruh. Ayo, kamu mau pilih Islam atau pilih ikut raja, agamanya raja? Diancam. Kalau dia bilang saya mau pilih Islam, gergaji kepalanya. Hidup-hidup tadi gergaji, terbelah 2. Itu pernah menimpa kepada mereka seperti itu. Wadharra, dan penderitaan-penderitaan. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan rasa takut, diteror. Sampai-sampai berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersamanya, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ya Allah, kenapa kami orang Islam ini kok susah sekali ya Allah? Mau mudik dilarang ya Allah, tapi piknik enggak apa-apa. Jadi mudiknya diganti piknik dalam kota untuk membangkitkan ekonomi. Loh, itu apa juga enggak berkerumun itu. Makanya Pak Sandiaga Uno ditegur oleh orang. Pak Sandi, maaf Pak Sandi ya, sampean bilang mudik enggak usah, enggak apa-apa, diganti dengan piknik dalam kota. Lah piknik dalam kota kumpul-kumpul lagi, nanti virusnya seneng lagi. Aduh, ya karepmu situlah. Ya, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Rencananya insya Allah nanti hari Lebaran akan saya mulai yang dulu sudah lama saya inginkan tapi belum pernah terwujud. Kalau Lebaran kami di Solo itu sama guru kami diajari habis sholat makan dulu di masjid. Kumpul selama-lamanya sebisa-bisamu. Saling silaturahmi, ketemu, ngobrol alur ngidul yang baik-baik, tapi ngobrol yang baik-baik ya. Nah, sambil makan. Dan di masjid kami di sana itu disediakan panggil tukang bakso yang baksonya paling enak, disewa masuk situ. Panggil tukang bikin soto Banjar kalau di sini ya, panggil yang soto Banjar yang paling enak siapa? Bikin. Wah, sini. Tukang sate bawa ke sini. Nasi kebuli bawa ke sini, Pak, ya. Yang suka nasi kebuli disediakan. Itu dulu kami di Solo begitu, Pak. Jadi habis sholat Id selesai, enggak pulang, kita kumpul-kumpul dulu makan, disediain tempat.
Kasih minum, minumnya juga macam-macam. Ada air putih, ada teh ya, tapi es kayaknya nggak ada deh. Bikin batuk soalnya es. Ya. Jadi bakso, sate, ya terserah nanti ibu-ibu nanti rapat, ya rapat sediakan untuk. Ya, cuma diingatkan, cuma harus diingat nanti Idul Fitri itu yang hadir bukan hanya yang ini aja loh, ada orang luar juga loh. Nah itu porsinya harus lebih banyak. Ya, nanti kalau sisa bawa pulang yang sisa-sisa ini, bawa pulang yang mau bawa pulang bawa, ya, nyaman itu. Ya, itu. Setuju nggak ini? Oh setuju. Kenapa? Karena Yaumul Id hari itu yauma aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Jadi hari itu hari silaturahmi, hari makan dan minum. Cuma yang kolesterolnya tinggi hati-hati juga. Jangan sampai keluar dari sini kena stroke nanti aku yang disalahkan lagi ya. Astagfirullah. Hati-hati kalau tekanannya darah tinggi jangan makan yang menaikkan tekanan darah tinggi. Nasi kebuli masih boleh lah, itu enggak bikin darah tinggi kok itu. Makanya juga cuma sekali aja. Jangan lupa baca bismillah ya Allah. Jangan kena stroke ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah saya kepingin ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Nanti rapatnya besok hari Minggu aja, hari Ahad aja. Nah, sekarang kita ngaji dulu. Jadi mereka orang-orang zaman dulu itu sampai seperti itu, hanya untuk beriman mereka diancam mati. Nah kita ini sampai hari ini belum ada ancaman, cuma ancaman larangan pakai toa. Nah, rancangan nggak boleh azan di luar keluar itu nggak boleh. Baru begitu, belum sampai ancaman dibunuh. Jadi ya belum seberapa yang kita rasakan sekarang ini ya. Terus berikutnya apa ini? Nih infaknya ibu-ibu ternyata lebih banyak daripada infaknya bapak-bapak. Kalah sampai sama ibu-ibu. Bapak-bapak ini tukang cari duit tapi infaknya sedikit. Untuk beli rokok, wah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Mana tadi ini? 213, 214. Nah, ini sekarang kita sampai di ayat 215. Ini yang terakhir ini. Perhatikan ayat 215 ini. Sesudahnya ayat apa ini? Ini tentang perang lagi. Oh, nanti perangnya karena enggak ada musim perang ya. Jadi musim beramal aja. Ayat 215. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka, mereka selalu bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza, apakah yang yunfikun, boleh mereka infakkan, atau kepada siapa mereka akan menginfakkan hartanya, atau apakah harta yang boleh mereka infakkan. Kul, jawablah Muhammad, ma anfaqtum, apa saja yang kalian infakkan, min khairin, dari sesuatu harta. Allah bilang harta dalam Quran itu seringkali pakai kata khair. Khairun, ini asalnya bunyinya nih khairun, asal mulanya. Kalau dia berdiri sendiri itu tulisannya khairun. Tapi di sini dia berubah menjadi khairin gara-gara ini loh, ada huruf jar ini. Makanya dari khairun berubah menjadi khairin. Khairin itu artinya kebaikan. Jadi Allah menyebut harta itu sesuatu yang baik. Jadi harta itu baik memang. Jadi kita mengejar harta itu bagus, cari harta baik itu. Cuma kalau sudah dapat, dipakai untuk apa? Itu ada pertanyaan nanti di akhirat. Kamu dikasih uang, kamu pakai untuk apa? Untuk beli rokok ya Allah. Kira-kira Allah ridho apa enggak? Siapa yang suruh kamu merokok? Ada enggak di Quran itu perintah rokok? Enggak ada kan? Nah, kenapa kamu merokok? Adanya infak ini.
Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang mereka infakkan? Kul jawablah, ma anfaqtum min khairin, ma anfaqtum min khair. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu harta. Kemana infak? Perhatikan ini. Falil walidain, maka infak itu nomor satu untuk kedua orang tua. Ini orang zaman dulu tuh begitu Pak, mereka cari duit. Nomor satu yang diutamakan tuh orang tuanya. Tanya, ibu, bapak, ada keperluan apa bapak ibu? Ini saya punya rezeki, saya dapat rezeki. Tanya dulu ibu bapaknya. Kalau ibu bapakmu tinggal dekat dengan kamu, kalau ibu bapakmu di kampung sana, kamu telepon boleh. Nah kamu di situ tinggal sama siapa? Sama istri, sama anak, sama pembantu. Mungkin ada mertua kamu juga ikut di situ, atau ibu kamu, bapak kamu ikut sama kamu di situ. Tanya bapak ibunya, ibu bapak perlu uang, ini ada rezeki sedikit tapi sedikit bu, mau ya bu ya, terima. Nomor satu ibunya dulu, ibu dulu. Bapak kena-kena aja itu nanti. Bapak bisa nyari, kalau ibu ini kan lebih banyak di rumah dia. Ya. Falil walidain, maka infak itu nomor satu untuk kedua orang tua. Yang berikutnya wal akrobina, dan untuk kerabat-kerabat. Loh ini kalau siapa yang punya uang, orang tuanya sudah kaya dan sudah ditawari, sudah bilang aku nggak usah nak, bapak ibu masih cukup. Dah, terima kasih kamu sudah memperhatikan kami berdua. Seneng itu Pak. Sampai yang belum pernah jadi orang tua ya belum bisa ngerasakan. Sampai itu kalau sampai udah jadi orang tua, punya anak, anaknya berbuat baik, rasanya senang sekali hati ini. Tapi begitu anaknya berbuat sesuatu yang menyakiti hati, rasanya seperti diiris-irisnya hati ini. Pernah ngerasakan gitu Pak? Bapak-bapak pernah ngerasakan seperti itu? Ibu-ibu di belakang pernah ngerasakan kalau anaknya nakal, bikin jengkel, rasanya hati seperti apa? Pernah ibu-ibu? Pernah? Sakit hatinya pernah kan? Kalau anaknya nakal, nggak nurut atau melakukan sesuatu yang menyakitkan, rasanya seperti diiris-iris. Sakit loh hatinya itu Pak. Nanti saya bacakan hadisnya. Kenapa itu bisa terjadi pada kita? Ada hadisnya itu. Nanti mudah-mudahan besok pagi saya temukan hadisnya. Ya, kita sekarang bicara soal ini dulu. Ya, maka infak itu nomor satu untuk kedua orang tua, nomor dua untuk para kerabat. Kalau kamu punya kakak miskin, kasih dulu duit. Ya, punya adik masih miskin, kasih adiknya duit. Ya, punya paman, punya acil, punya amang, ya, hidupnya susah, kasih mereka duit, gitu. Ya, utamakan dulu kerabatnya masih ada yang miskin, orang lain nanti dulu, gitu loh. Yang ketiga, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, dan untuk anak-anak yatim. Jadi maka khairin, harta itu li untuk nomor satu al walidaini, dua orang tua. Yang kedua wa dan al akrobina, untuk para kerabat-kerabat. Wa dan yang ketiga al yatama, lil yatama maksudnya untuk anak-anak yatim. Yang berikutnya yang kelima, yang keempat ya, wal masakini, dan untuk orang-orang miskin. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, wa bani sabil, wali bani sabil, dan untuk ibnu sabil. Lalu Allah bilang, wa ma taf'alu, dan apa saja yang kalian perbuat, dan apa saja yang kalian kerjakan, min khairin, dari sesuatu kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, kepadanya, dengan dia, dengan perbuatan baik kalian tadi, alimun, maha mengetahui. Jadi nggak usah diumumkan, nggak usah dipamer-pamerkan, nggak usah disiarkan di berita, nggak usah ditayangkan ke TV. Allah tahu, udah nggak perlu ditayang-tayangkan, dipamer-pamerkan, nggak usah. Mau bagi-bagi sembako, bagi aja, nggak usah pakai harus sirine dulu, terus orang kumpul di jalan lempar-lempar. Nih, itu pamer itu namanya. Nggak ada pahalanya itu, riya. Nggak ada pahalanya, apalagi itu bukan duitmu juga. Mungkin duit negara, mungkin duit apa. Ya. Jangan, Islam tidak mengajari begitu.
Ya, kalau nanti diantar sampean atau anak sampean ada yang jadi presiden, udah pernah ngaji nih ya, harus jangan begitu. Nah, kembali ke sini. Berikutnya apa ini? Nah, sampai sini kemudian saya berhenti. Lalu saya tadi mau ngomong apa tadi jadi lupa lah. Jadi saudara, kita diajari oleh Islam, uang yang sudah kita berikan kepada istri itu jadi milik istri. Itu begitu. Uang istri yang dia dapat dari kerja dia sendiri, yang dia dapat dari orang tuanya, dari warisan, itu punya dia, jangan diambilin. Sampean nggak boleh loh ngambilin duitnya istri, nggak boleh. Demikian juga istri nggak boleh ngambilin duitnya suami. Suaminya lagi mandi, ya di dalam kantongnya ada duit, sampean ambil gitu aja, nggak boleh itu. Ngawur aja. Tahu-tahu diambil, suaminya lagi apa namanya? Mandi, begitu sama kantor dia, loh kok duitnya nggak ada? Bu, di mana duit di sini? Oh, bapak ini dapat uang, diam-diam aja, aku ambil. Itu uang masjid itu. Astaga, kan repot sampean itu. Nggak pakai izin, nggak pakai permisi, diambil itu aja. Nggak boleh, kita diajari oleh Islam itu tata krama. Nggak boleh asal mengambil, nggak boleh. Ya, tapi kalau suaminya medit boleh itu. Nah, kalau suaminya medit nggak pernah ngasih duit, curi, nggak apa-apa, itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi curinya jangan dihabisin, ya curi sedikit aja, dapat 1 juta, ambil 100.000 aja. Nah, uangnya kemana? Saya ambil, namanya kenapa? Ayo, kamu nggak pernah ngasih uang kan? Ku ambil, aku mau sedekah kok, aku mau masak yang enak kok. Nah, habis duitnya banyak, ngasih istrinya sedikit. Padahal Al-Quran ngajarinya. Kemarin tuh di surat Al-Falaq, surat Al-Alaq itu, ya, Al-Alaq, At-Thalaq itu loh. Nah, kan ada itu. Nah, ama ini At-Thalaq ayat berapa itu kemarin itu ya? Di surat At-Thalaq ayat 5 ya. Ayat 6. Nih. Askinuhunna min haitsu sakamtum. Tempatkanlah istri-istri kamu di tempat di mana saja yang kamu tinggal. Jadi istri ditempatkan di tempat kamu tinggal. Kamu tinggal di apartemen, istrimu taruh di apartemen. Nah, jangan kamu tinggal di apartemen mewah itu, istrimu taruh di kampung sana. Aduh, enak aja kamu itu. Enggak, tempatkanlah istri-istri kamu di mana kamu tinggal, min wujidikum, menurut kemampuan kalian. Nah, terus ini di belakangnya. Liyungfik dzu sa'atin min sa'atih. Supaya hendaknya seseorang yang mempunyai banyak harta menginfakkan min saatihi dari banyak hartanya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan seseorang yang dibatasi rezekinya, falyunfik, maka hendaknya dia menginfakkan hartanya kepada istri dan anak-anaknya, mimma atahullah, dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi kalau duitnya banyak, infaknya banyak. Duitnya sedikit ya secukupnya. Itu ajaran Islam, Pak. Nah, kita sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan besok pagi, insya Allah. Habis ini kita sholat dulu, sholat Isra. Terus yang longgar waktunya ngikut saya. Kita ke tempatnya Pak Amir. Kita doakan beliau, semoga beliau cepat sembuh ya. Karena tidak mau dirawat di rumah sakit, jadi diberi kesembuhan supaya bisa ngimami lagi seperti biasanya ya. Ya, habis ini cepat-cepatan aja. Paling cuma 5 menit di sana. 5 menit sudah pulang. Ya, sekian aja dulu. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.